Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita ketemu di pelajaran matematika yang kita hari ini akan belajar tentang identitas trigonometri dan kuadran gitu. Jadi kalau kemarin yang pertama kita udah belajar tentang apa sih trigonometri, yang sin itu perbandingan apa dengan apa, cos apa, tan apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri dan juga kuadran gitu. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama ya. Jadi kalau saya punya, misalkan ini ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kemudian eh, saya punya satu lingkaran di sini. Yups, di sini ya. Oke, jadi ini kan kalau dalam sumbu koordinat ini adalah X, ini adalah Y begitu ya. Nah, kemudian di sini saya punya di sini kayak saya punya satu garis gitu. Nah, misal kayak di sini ya, agak ke sini ya. Nah, gitu ya. Terus di sini ya, oke. Sini misalkan titiknya ini kan kalau pusatnya 0,0 ini 0, oh gitu ya, ini P. Di sini Q, seperti itu. Misalkan di sini panjangnya OQ itu adalah X, terus kemudian panjangnya PQ adalah Y begitu. Kemudian OP ini kita beri nama R. Tentu saja di sini adalah 90 derajat gitu ya. Nah, yang ada di sini, di sini sudutnya itu kita beri nama theta. Yang ada di sebelah sini sudutnya kita beri nama alfa gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa kita kalau belajar identitas trigonometri itu, apa sih identitas trigonometri itu? Nah, kita bisa mempelajarinya lewat gambar ini. Sekarang kalau lihat sudut theta ya, coba lihat sudut theta. Sudut theta ini namanya theta ya, sudut theta. Sekarang saya mau sin theta itu apa ya? Sin depan per miring. Theta yang sebelah sini. Sin depan per miring berarti depannya Y, miringnya R, berarti Y per R. Y per R. Kemudian cos theta apa? Cos samping per miring, berarti sampingnya X, miringnya R, gitu ya. Nah, sampai di sini coba. Kalau saya punya sin theta sama dengan Y per R, kemudian kalau saya mau nyari Y-nya berarti bagaimana? Tinggal kita kali silang ya. Berarti Y sama dengan R kali sin theta. Nah, yang sebelah sini kalau mau nyari X berarti bagaimana? R kali cos theta gitu ya, kita kali silang gitu. Nah, coba perhatikan segitiga OPQ. Ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau dalam segitiga siku-siku itu berlaku apa? Teorema Pitagoras. Nah, bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah kalau di sini berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat gitu ya. Atau Y dulu juga nggak apa-apa. Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Nah, Y kuadrat, Y-nya apa? Y-nya yang ini. Berarti R kali sin theta kuadrat ditambah X-nya adalah R kali cos theta kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kali sin theta kuadrat itu menjadi R kuadrat kali sin kuadrat theta. Jadi kalau sin theta, trigonometri, kalau kita kuadratkan itu menulisnya pangkat itu di tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian plus R kuadrat dikali cos kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang ruas sebelah kiri ini R-nya bisa kita keluarkan, R kuadrat. Nah, sini apa? Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita bisa bagi semuanya dengan R kuadrat ya. Nah, kita bagi R kuadrat jadinya apa? Habis ya. Tinggal 1, ini tinggal 1 juga. Nah, berarti
kita dapatkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini loh anak-anak yang dinamakan dengan rumus identitas trigonometri. Itu identitas. Jadi dihafalkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini namanya identitas trigonometri. Trigonometri. Ya, ini harus hafal gitu ya. Oke, kita sudah dapat rumus identitas trigonometri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kan tadi kita sudah mendapatkan tentang identitas trigonometri ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang kuadran-kuadran kayak gitulah. Kuadran itu apa sih gitu? Kuadran itu apa? Nah, coba sebelumnya ini saya mau kalian perhatikan yang ada di sini ya. Segitiga ini loh, segitiga biru ini ya. Nah, perhatikan sebelah sini. Nah, di sini kalau kita lihat sudut tetanya ya, sudut pandang kita adalah terhadap theta gitu. Nanti ada dua ya, ada terhadap theta, ada terhadap alfa gitu. Nah, yang terhadap theta dulu ya. Yang terhadap theta itu lihat tetanya sebelah sini ya. Berarti kalau saya mau nyari sinnya apa? Sin theta adalah sin depan per miring. Berarti Y per X gitu. Y per R. Kemudian kalau cos theta adalah cos. Ini theta samping per miring berarti X per R gitu. X per R. Kalau tan misal boleh. Tan theta berarti apa? Tan D sa depan per samping. Y per X ya. Nah, Y per X. Kalau cot theta, cot berarti sepertan, berarti tinggal X per Y gitu. Ini Y ya. Nah, sekarang terhadap alfa gitu. Ini alfa sini ya. Coba sudut pandangnya sebelah sini. Ini alfa. Nah, bagaimana kalau kita mencari sin alfa? Sin alfa apa berarti? Sin depan per miring. Berarti depannya X, miringnya adalah R gitu. Sekarang kalau cos alfa. Cos alfa berarti apa? Samping per miring. Sampingnya itu Y, miringnya adalah R. Kemudian tan theta. Kok tan theta? Alfa ya. Oke, sorry. Berarti ini alfa mana ya? Alfa. Oke, alfa. Tan alfa berarti tan desa depan per samping X per Y. Tulis X per Y. Sekarang cot alfa. Coba cot berarti sepertan ini dibalik aja. X per Y jadi Y per X gitu. Ini Y per X ya. Oke ya. Nah, sekarang coba. Nah, sekarang kita amati anak-anak. Kita amati ya. Kita pakai oke. Ini ya. Coba sin. Ini sin theta itu sama dengan apa? Cos theta ya ternyata ini loh. Oh, ini Y per R. Ini Y per R ya kan. Nah, ternyata sama gitu. Kalau cos theta sama dengan sin alfa. Cot theta, tan theta dengan cot alfa. Cot theta dengan tan alfa seperti itu. Nah, jadi kenapa ini kok bisa sama dengan cosnya? Sin theta kok sama dengan cos alfa? Ini bagaimana? Cos theta sama dengan sin alfa ini juga bagaimana? Kenapa ada hubungan seperti ini gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi ya. Kayak tadi lihat segitiga itu tadi. Dalam segitiga tadi rumus tadi kan ada segitiga ya. Oke, misal segitiganya saya pindah ke sebelah sini gitu. Nah, kemudian ini saya kasih segitiga sebelah sini. Nah, ini 90 di sini, ini tadi theta, kemudian di sini ada alfa. Nah, dalam satu ini kan O, ini P, ini Q. Dalam satu segitiga rumus jumlah semua sudutnya itu berapa? 180 ya. Maka kita bisa menulis theta plus alfa plus 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka theta plus alfa sama dengan 180 derajat min 90 derajat, yaitu 90
derajat. Jadi theta plus alfa itu 90 derajat. Atau kita bisa menulis theta adalah 90 derajat min alfa gitu ya. Jadi terdapat hubungan, nah di sini ya perhatikan anak-anak. Apabila theta adalah 90 derajat min alfa, maka sin dan cosnya itu bisa dibilang nanti saling bertukar gitu loh ya, saling bertukar. Maksudnya bagaimana? Yuk, misal begini. Jadi kalau saya punya ini, kalau kedua ruas saya tambahi sin, ini tambahi sin, ini tambahi sin. Berarti apa? Sin theta sama dengan sin theta tadi apa? 90 derajat min alfa begini ya. Nah, maka ini sinnya tadi, sin theta berarti apa sin theta ini? Jadi cos alfa gitu. Berarti jadi cos alfa. Jadi kalau ini 90 derajat, nah ini adalah K kali 90 derajat. Nah, K-nya ini ganjil. Ganjil itu maksudnya gimana? Biasa 1, 3 gitu ya. Kalau 1 90 derajat, kalau 3 berarti 270 derajat. Gitu. Jadi sin theta sama dengan cos alfa. Apabila ya, tetanya itu adalah 90 derajat min alfa gitu. Lebih gampangnya kalau kita ke soal gitu ya. Kita ke soal aja langsung. Nah, itu kalau 90 derajat. Jadi kalau ini mungkin bisa jadi rumus aja ya, bisa dihafalkan. Jadi kalau saya punya sin theta sama dengan sin 90 derajat min alfa begitu. Maka ini jadinya cos. Oke ya. Jadi kalau sin theta itu sama dengan cos alfa. Kenapa? Karena theta itu sama dengan 90 min alfa gitu ya tadi. Jadi kalau kita pakai 90 derajat itu nanti trigonometrinya berubah. Jadi dari sin jadi cos. Misalkan cos nanti jadi sin gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pakai 180. Sin theta sama dengan misalkan sin 180 derajat plus minus alfa begitu. Nah, nanti kalau ini dia 108, kita pakainya 180, maka nanti trigonometrinya tidak berubah alias tetap. Maka tetap dari sin tetap jadi sin anak-anak. Sin alfa begitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada tanda plus minusnya. Itu bagaimana? Kita lihat kuadrannya nanti. Lihat kuadran. Nah, lihat kuadran. Nah, kuadran itu apa? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini, begitu ya. Nah, prinsipnya adalah, pada prinsipnya, kalau kita pakainya itu kelipatan 90 yang ganjil, jadi 90 derajat atau 270 derajat, nanti trigononya nanti berubah. Nah, ini ya harus diingat-ingat. Dari sin jadi cos jadi sin. Pokoknya berubah begitu. Kalau kita pakainya 180 derajat, kelipatan 90 yang genap ya, 180 atau 360 derajat, nanti trigononya tetap. Trigonometrinya itu tetap. Nah, dalam hal ini secara pribadi saya sendiri lebih suka kalau pakainya 180 atau 360 derajat. Hanya saja kalau kita memang harus pakai 90 atau 270, itu juga harus bisa gitu dengan catatan trigonometrinya berubah gitu ya. Oke, ini yang jadi prinsip. Nah, sekarang kita tadi kan lihat kuadran gitu. Emang kuadran itu apa sih? Nah, yuk coba perhatikan sebelah sini. Nah, kuadran itu begini. Ini kan sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu di sini kalau dia sudut itu berarti diawali dari sudut 0. Kemudian segini, ini seret segini adalah sini 90 derajat. Kemudian di sini 180 derajat. Kemudian ke sini ya 270 derajat. Nah, ke sini kembali lagi satu putaran berarti 360 derajat gitu ya. Nah, di sini di bagian ini namanya kuadran 1. Nah, kemudian kuadran 2 kemana?
bukan ke sini, bukan searah jarum jam, tapi dia berlawanan arah jarum jam. Di sini adalah kuadran 2. Di sini adalah kuadran 3. Di sini adalah kuadran 4 gitu. Nah, aturannya bagaimana? Di kuadran 1 itu semua positif. All. Semua positif. Jadi sin, tan, cos semua positif gitu, positif. Nah, di kuadran 2 ini semuanya bukan semuanya positif ya. Sin-nya saja yang positif gitu. Di kuadran 3 itu tan-nya yang positif. Kuadran 4 cos-nya yang positif. Nah, ini harus hafal. Nah, yuk coba kita hafalkan bersama. Semua all sin tan cos. Sin tan cos. Berarti nanti selain sin maksudnya cos atau tan itu berarti negatif ya di sini. Kalau di sini sinnya berarti negatif. Yang positif hanya cosnya saja. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, mari sekarang kita kombinasikan rumus yang ini dengan kuadran yang ini. Bagaimana ya contoh soalnya? Nah, yuk kita kasih contoh soal. Nah, oke, saya siapkan di sini ya. Misalkan pertama kita disuruh mencari sin 120 derajat. Nah, yang kedua misalkan berapakah cos 225 derajat? Berapakah cos dari 300 derajat? Nah, seperti ini. Pertama, kita nomor 1 dulu ya. Sin 120 derajat itu adalah sin 120 itu bagaimana mengkombinasikannya? Menyusunnya 180 dikurangi 60 ya. Nah, gini berarti pakai 180 berarti trigonometrinya berubah tidak? Tidak, tetap ya dia. Jadi sin 60 derajat. Karena ini alfa, jadi sin alfa. Nah, plus atau minus, kita lihat kuadrannya. Kuadrannya siapa? Si soalnya. Nah, 120 ini berarti kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2, sinnya itu positif gitu. Kalau positif nggak usah diapa-apain ya, udah positif gitu. Berarti sin 60 itu adalah setengah akar 3 gitu. Sama ya. Bu, kalau saya mau pakai 90, ya coba ayo. Harusnya sama ya. Sin 120 derajat. Berarti sin 100, pakai 90 derajat tadi katanya. Plus berapa ya kalau 90 derajat? Plus 30 derajat. Yuk coba. Berarti 90 berarti jadinya sinnya berubah jadi cos. Cos 30 derajat. Kita cek kuadrannya. 120 tadi dia adalah kuadran 2. Sinnya di kuadran 2 adalah positif. Berarti sini tidak usah diapa-apain, positif ya. Maka cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Nah, sama ya kan? Sama hasilnya gitu. Nah, yuk sekarang lanjut. Soal nomor 2. Cos 225. Oke, cos 225 kita pakai 180 juga ya. Min berapa ya? Atau plus berapa? Plus 45 derajat. Berarti tetap jadi cos ya. Karena 180 cos 45 derajat. Sekarang lihat dia kuadran berapa 225 itu? Kuadran 3. Kuadran 3 nilai cosnya adalah negatif. Berarti taruh min di sini. Nah, berarti min cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 gitu. Oh ya, betul gitu ya. Yuk lanjut nomor 3. Cos 300 yuk contohnya gimana? Cos 300 itu 360 min 60 ya. Nah, kita pakai kelipatan yang ganjil aja ya. Nah, berarti sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Lihat, cos ini 300 derajat itu adalah kuadran 4 ya. Kuadran 4. Cos di kuadran 4 nilainya positif. Berarti sini positif. Nggak usah diapa-apain. Cos 60 itu adalah setengah gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya saya lebih lanjut gitu. Nah,
Ini saja, jadi yang perlu dihafalkan adalah, yang pertama adalah sudut istimewa ya. Sudut istimewa. Ini nggak boleh nggak hafal, harus hafal. Yang kedua adalah yang rumus tadi ya. Kalau pakainya 90 derajat atau 270 derajat, maka dia nanti trigonometrinya berubah. Nah, kalau pakainya 180 atau 360 derajat, maka nanti trigonometrinya dia tetap gitu. Terus yang ketiga harus lihat kuadrannya, lihat kuadran gitu. Oke, nah insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan mendatang ya untuk materi selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat selalu dan juga semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa belajar di sekolah dengan langsung dan dengan lebih baik gitu. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.